Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan nadhimu hadhihi al-qasidah al-imam Asy-Shinqiti wa syarihuha al-imam Al-Qadhi Hasan bin Muhammad Al-Mashshad بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah alladzi jama'ana. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Melanjutkan daripada permulaan yang sudah pernah kita mulai. Ini baru pertama kali. Ini yang kedua. Yang kedua kali. Kitabnya baru mulai mau baca kitabnya kita. Yang mana di pertemuan pertama kemarin kita menyebutkan atau kita sedikit membahas daripada masyru'iyatul jihad karena tema di malam Senin pekan pertama atau minggu pertama di setiap bulannya kita akan membaca kitab Inaratud Duja fi Maghazi Khairil Wara sallallahu alaihi wasallam, kitab yang membahas khusus tentang peperangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 27 peperangan. Nah, jadi isi kitab ini cuman 27 peperangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibahas tentang peperangan, maka Al-Imam Al-Qadhi Hasan bin Muhammad Al-Mashshad beliau membahas sedikit di awal kitab tentang makna, mafhum, pemahaman tentang jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Nabi berjihad, kapan diizinkannya jihad, ayat apa saja yang diturunkan ketika diizinkan jihad, dan bagaimana memahami Nabi itu suka jihad, sedangkan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, kau itu wahai Muhammad tidak aku utus kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Nabi rahmat untuk alam semesta. Tapi Nabi mengatakan ana nabiyun malahim, aku ini nabi yang diutus dengan jihad. Bahkan diriwayatkan oleh ulama tidak ada nabi yang banyak jihadnya seperti nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari diizinkan jihad, diizinkan perang di tahun 2 Hijriyah sampai akhir peperangan beliau di tahun 9 Hijriyah, itu kurang lebih berarti 8 tahun, 7 tahun atau 8 tahun, itu 27 peperangan Nabi.
yang dihadiri, yang Nabi ikut keluar, ikut andil dalam peperangan tersebut. 27, 7 tahun atau 8 tahun di masa peperangan Nabi, 27 peperangan. Jadi beliau mengatakan, aku ini Nabiul Malahim. Malahim itu jamak dari malhamah. Arti malhamah itu harb, jihad. Aku Nabi yang diutus dengan jihad. Paling banyak Nabi berjihad dari semua Nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita memahaminya? Hadis tersebut dengan ayat suci Al-Quran yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Ulama digabung, ulama bisa memahami, ulama bisa menggabung ayat dan hadis tersebut. Banyak ulama mengatakan bahwasannya jihadnya Nabi pun itu rahmat untuk kita, rahmat untuk umat manusia, rahmat untuk semua alam semesta. Bagaimana rahmat? Ini biar kita bisa nyambung. Karena ini Habib kajian baru dimulai pertama kali. Pertama kali kemarin kita bahas tentang tentang pemahaman tentang jihad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana menggabung nabi-nabi jihad dengan nabi-nabiur rahmah, nabi yang suka jihad, suka perang, dan nabi yang penuh dengan rahmat. Digabung sama ulama, dilihat bagaimana jihadnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama mengatakan jihadnya Nabi, pedangnya Nabi itu rahmat untuk orang musyrik Mekah. Pedangnya Nabi rahmat untuk orang kafir. Bagaimana rahmat? Begini kata ulama. Nabi besar Muhammad SAW, beliau sengaja meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum, untuk umat manusia yang tidak mau iman dengan Nabi, jangan diazab ya Allah. Jangan diazab. Nabi minta. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh dakwah misalkan. Kata Allah, wahai Nuh, udah selesai. Dari umatmu tidak akan ada lagi yang masuk Islam, tidak akan lagi yang ada yang iman, udah langsung diturunkan oleh Allah azab, habis, tuntas. Fadal. Yang maju ya. Maju, fadal, maju. Jangan di bawah Habib, luas masih tempatnya. Alkaf ini kualat anak juga. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW, kenapa peperangannya pun bisa jadi rahmat untuk umat manusia? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka berdakwah, Nabi Lut dakwah, tidak mau iman, selesai, turun azab, habis. Nabi Muhammad tidak, minta sama Allah, ya Allah jangan turunkan azab. Maka Allah katakan di Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ayatnya di dalam surat Taubah itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan mengazab umatmu wahai Muhammad, wa anta fihim, selagi engkau bersama mereka. Walaupun mereka bagaimana caciannya, gangguannya, celaan mereka, ganggu Nabi itu luar biasa. Musyrikin Mekah itu ganggu Nabi luar biasa. Yahudi ganggu Nabi luar biasa. Nabi disihir oleh Yahudi. Yahudi pernah perempuan ingin meracuni Nabi besar Muhammad SAW. Munafik luar biasa mengganggu Nabi. Semua mereka cari celah untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Munafik, sahabat Nabi pernah beliau fitnah. Pernah dia fitnah. Istri tercinta Nabi juga pernah difitnah oleh munafik ini. Sayyidah Aisyah difitnah berbuat serok. Berbuat yang tidak pantas. Tapi Nabi sabar. Dan Nabi minta sama Allah jangan diturunkan azab. Gantinya azab tidak turun, jihad. Ganti dari azab tidak turun, ada jihad, ada peperangan. Jadi kata Nabi, ya Allah biar aku gertak baik. Biar aku gertak baik. Aku datangi, aku paksa untuk masuk Islam. Dipaksa sama Nabi untuk masuk Islam. Tidak mau masuk Islam lagi, udah baru diperangi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan pernah kita jumlahkan, kalau tidak salah di kajian Burda di Rejolu, pernah kita jumlahkan 27 peperangan Nabi itu yang terbunuh dari musyrikin Mekah jumlahnya cuma 1.000 orang. Ini 27 peperangan yang terbunuh dari orang-orang kafir 1.000.
1000 wong ini pun 601 peperangan Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah ketika ingkar janji sama Nabi, Nabi berjanji sama mereka, kalian boleh tinggal di Madinah dengan syarat tidak boleh bantu musuh-musuh aku. Akhirnya di tahun kelima Hijriah datang wong Mekah ingin nyerang Madinah. Ini Yahudi ingkar janji, mereka bantu wong Mekah, mereka serang Nabi dari belakang. Jadi musyrikin Mekah nyerang dari depan Madinah, Yahudi Quraidah nyerang dari belakang Madinah. Diriwayatkan di peperangan itu betina melok jihad. Kenapa? Kalau musuh masuk ke Madinah. Setelah musyrikin kabur pulang ke Mekah, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyerang Bani Quraidah. Ingkar janji Yahudi. Di situ Nabi bunuh dari Yahudi 600 orang. 600 orang jumlahnya. 400 sisanya berarti di 26 peperangan. Jadi bukan artinya kita bayangkan peperangan Nabi puluhan ribu yang mati dari musyrikin Mekah. Tidak. Hanya 400 orang di 26 peperangan dan 600 Yahudi di satu peperangan. Jadi jumlahnya cuma 1000. Kurang lebih 1000 yang mati di peperangan yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, masih rahmat itu. Jika peperangan sekarang sekali ngebom ratusan ribu bisa yang mati. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan omongan-omongan dari luar yang mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad suka jihad, Nabi kita haus darah, Nabi kita sadis, demen dengan jihad. Tidak. Mereka itu tidak paham makna jihad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna jihad Nabi itu sebagai ganti dari azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jihad Nabi pun ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada adab-adabnya. Adab-adab jihad Nabi besar Muhammad. Yang tua tak boleh dibunuh kata Nabi. Yang kecil tak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, tempat ibadah tidak boleh dihancurkan, sumber daya makanan misalkan kebun tak boleh dihancurkan. Dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana Nabi kalau berjihad. Nabi selalu kalau jihad ingin nyerbu musuhnya itu di waktu musuh tidak sadar atau belum siap-siap. Makanya beliau setiap jihad, bakal kita baca di kitab ini insyaAllah, beliau setiap jihad pasti disembunyikan tujuannya mau kemana. Umpama jihadnya nak ke selatan, Nabi metu dari Madinah ke arah timur dulu. Setelah setengah hari, 1 hari berjalan ke arah timur, baru Nabi muter balik ke arah selatan. Biar mata-mata musuh tidak tahu. Apa tujuannya? Bukan biar Nabi lemak bunuh mereka, bukan. Nabi ingin ketika Nabi sampai ke tempat tersebut, mereka tidak siap, belum akhirnya mereka pasrah. Mereka tidak mau melawan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga imam mereka masuk Islam atau mereka bayar pajak. Kalau tidak masuk Islam, bayar pajak. Jizyah tahunan. Tidak seberapa pajak itu. Bukan pajaknya yang diinginkan oleh Nabi, tapi biar mereka berbaur dengan muslimin. Ketika ada satu kota, satu kabilah masuk di bawah daulat Islam, kafir dhimmi, dijaga sama Nabi. Kehormatan mereka dijaga. Bahkan Nabi mengatakan, man ada dhimmiyan faqad adani. Yang ganggu wong zimmi kafir dia, tapi ganggu itu ganggu aku, kata Nabi Muhammad. Jadi dijaga sama Nabi, dilindungi oleh Nabi, berbaur mereka dengan muslimin, banyak yang masuk Islam akhirnya. Jadi tetap tujuan Nabi bukan jizyah, bukan pajak, tapi tujuan Nabi tetap ingin mereka masuk Islam, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Indah tidak indah berarti jihadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah jadi seperti yang tadi kita sampaikan, pembahasan kita atau kajian kita di setiap awal bulannya malam Senin. Walafu cuman bisa nyoba badal isya, sekali lagi walafu minta maaf ya kalau soalnya habis maghrib tidak bisa, kita ada majlis taklim rutinan juga setiap minggunya. Jadi mau tidak mau kita atur habis isya. Insyaallah kita selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita baca adalah kitab Inaratud Duja fi maghazi khairil wara sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini bentuknya syair bait, dikarang oleh ulama dari Shinqiti dan disyarahkan. Saking pentingnya syair bait ini, beliau mengumpulkan
kurang lebih 27 peperangan Nabi secara singkat. Beliau tidak bahas panjang lebar dari peperangan-peperangan tersebut dan disyarahkan oleh guru daripada Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang bernama Syekh Hasan Al-Masyad. Jadi yang nyarahkan manzumat syair ini guru Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki bernama Al-Qadhi Hasan bin Muhammad Al-Masyad. Ini kita baru masuk ke kitabnya. Ini baru pertama kali baca kitabnya. Kita baca qala nazim rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim hamdan liman arsala khaira mursali li khairi ummatin bi khairil milali wa afdalu salati wassalami ala lubabi safwatil anami wa alihi afnani dawhati syaraf wa sahbihi wa tabi'i ni'mas salaf ma arhafat wa arafat ya ra'ah fi muhrikin ya nabiul bara'ah wal jaljala ra'du wa sahha muznuhu wa habba syam'alun wa masa husnuhu wa ba'du fal ilmu ahammu mal himam tanafasat fihi wa khairu mughtanam wa khairuhu wal ilmu tasmu rutbatuh min fadli ma dalat alaihi siratuh fahaka minha nubdatan laysa tumil wa lam takun bi mu'dhamil qasdi tukhil urjuzatan ala uyunil athari jullu ihtimadi nazmiha fi siyari wa shadda majtaratu fi dal hadafi idlam akun ahlan lisawrit nutafi فكيف بالعقد لما كان انتثر عن كثرة وفي المهارك ذعر لكن تطفلت على بركته وجاهه بنظم بعد سيرته لعلها بنظم هلهلا على من رامها نظما تكون أسهلا ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمدمر أستغني والله أسأل سداد النظر وإسمة الخطير من الخطر وأن يكون لي ولا علي وعند كل أحد مرضية وأن يكون للثواب قانصا لوجهه عز وجل خالصا مما يلبس به إبليس وللهوى في طيه تدليس بجاه أفضل الورى محمد صلى عليه الله طول الآبد. Muqaddimah yang beliau sebutkan tadi kurang lebih beliau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah setiap pengarang kitab dari ulama, pasti kitab mereka dimulai dengan basmalah dan dimulai dengan hamdalah, kemudian dimulai dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang memulai amalan dan dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, dimulai dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut akan sempurna. Amalan itu akan apa begawe kita. Selagi gawe tadi bukan gawe yang haram, bukan yang haram, bukan yang makruh. Berarti dari mubah itu boleh kita lakukan, boleh kita lakukan, atau yang sunnah atau yang wajib. Itu kalau kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan sempurna. Gawean itu akan sempurna. Kita nak ngawe ke ini, kita mulai dengan bismillah, insya Allah itu akan sempurna, akan terselesaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita naruh barang misalkan, jadi bismillah itu bukan artinya nak melakukan atau nak metu dari rumah. Bismillah itu menjaga. Kita nyimpan barang, ucapkan bismillah. Kita nyimpan duit, ucapkan bismillah. Nyimpan barang berharga, ucapkan bismillah. Diriwayatkan ada seorang wali, dia ini setiap gawinya mengucapkan bismillah. Meletakkan ini bismillah, naruh ini bismillah, naruh itu bismillah. Akhirnya istrinya ya komentar, tidak paham agama, komentar, kau ini dikit-dikit bismillah. Suatu hari ini suami pulang ke rumah bawa duit, diintip sama bininya, dia naruh duit di mana? Di lemari, diucapkannya bismillah. Bininya pengen istilahnya pengen ngetes, pengen malukan si suami tadi. Akhirnya suaminya keluar dari kamar, masuk bininya ke bilik, dibukalah lemari itu, diambilnya duit tadi. Duit yang diletakkan oleh suaminya, tapi suaminya mengucapkan bismillah. Ini betina tidak percaya dengan bismillah tadi. Akhirnya ngomong dia ke lakinya, aku minta duit, tadi kau balik bawa duit, aku minta duit. Oh ada duit tadi, mana ombek itu? Datanglah suami masuk ke kamar, dibuka lemari, tidak tahu duitnya ada di tempat itu.
Duitnya yang diembek sama bininya disingiti, dikembalikan oleh malaikat ke lemarinya sehingga ada di lemari. Kejut bininya tadi. Aku tadi ngembek duit itu. Aku singiti sengaja. Dijingok tempat dia nyingiti duit, tak katik duitnya. Sudah ada yang balik ke di lemari. Malaikat yang balikkan ke lemari. Itu faedah bismillah. Jadi faedah bismillah sangat besar sekali. Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah. Artinya ketika kita melakukan satu hal, kita mengatakan aku mulai hal ini, gawean ini aku mulai, aku minta bantuan dari Allah. Itu arti bismillah. Aku berlindung dari kekuatanku dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dari kemampuanku kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mengaku tidak mampu kepada Allah sehingga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngerasa aku bisa ngawe ke ini tanpa mengucapkan bismillah, tanpa melihat kudratullah, tanpa kita nisbatkan tawakal kepada Allah, maka tidak akan sempurna. Kenapa? Karena kita menisbatkannya kepada diri kita. Jadi setiap ulama ketika mereka mengarang kitab, mereka mulai dengan bismillah karena mereka berharap kepada Allah agar karangan mereka itu selesai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah juga ada hadisnya. Kata Nabi banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga ada orang dikit-dikit ucapkan alhamdulillah. Sama bininya juga yang ngerutuk. Bininya yang apa yang komentar, dikit-dikit alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suatu hari keledainya mati. Keledainya mati. Keledai itu untuk orang dulu cak motor. Katik motor, saro kan. Nah, itulah orang dulu. Keledainya mati. Keledai diolah tempat mereka gawe bagi keledai. Nyari duit keledai, mereka ke kebun keledai, mereka perah susunya, susu keledai, keledainya mati. Ini laki yang keledainya mati itu ngomong alhamdulillah. Keledainya mati dia ngomong alhamdulillah, tambah marah bini. Kalau ada keledai mati alhamdulillah. Inilah mata pencarian kita. Inilah yang nanggung kita. Tetap diucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Malam hari setelah keledainya mati tadi, di malam harinya datang kelompok perampok. Kelompok perampok ini ngerampok sekobilah itu. Dan mereka tidak masuk ke rumah kecuali rumah tadi ada suara binatangnya. Setiap nak ngerampok si kok rumah, si kok rumahnya rumah kobilah gubuk gitu kan, didengar dulu. Ada suara binatang dah. Oh ada rampok, berarti ada duit wong ini. Kaya. Tapi kalau didengar, nak suara binatang bekati, sudahlah. Apa yang nak dirampok? Kan itu. Apa yang nak diambil? Apa yang nak dipaling? Dengar ketik suara binatang, tinggal yang mati. Besok paginya sana petangisan, ada yang mati, ada yang luka, ada yang berdarah, petangisan. Ini rumah tidak kata apa-apa aman. Kata lakinya, benar tak? Alhamdulillah. Biarlah keledai yang mati daripada kita yang terluka. Biarlah keledai yang mati daripada kita yang mati. Alhamdulillah. Lakinya tidak tahu. Cuma dia ucapkan selalu alhamdulillah. Artinya apapun yang diputuskan oleh Allah untuk kita, keseharian kita, hal yang kita inginkan, tapi Allah inginkan yang lain, ucapkan alhamdulillah. Karena itu pasti yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu ulama selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan beliau mulai juga kitab ini dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang menulis di bukunya, di kitabnya salawat kepadaku, maka Allah tugaskan malaikat untuk beristighfar kepadanya selagi salawat itu masih ada. Kertas tadi, jadi kita punya kitab, kita punya buku, kita tulis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beda-beda sama yang panjang. Selama tulisan itu masih ada, di dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya selama tulisan itu masih ada, malaikat selalu istighfar untuk kita. Malaikat minta keampun untuk kita. Cuman kita pernah nulis salawat sekali di buku kita. Oke, setiap mereka mengarang kitab, pasti mereka mulai dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan muallif pengarang kitab ini dalam muqaddimahnya tadi menyebutkan pentingnya ilmu yang beliau karang ini, yaitu adalah ilmu as-sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sejarah ini ma'asyiral hadirin
Mungkin memang sebagian kita nganggapnya cuma cerita, seperti dongeng kalau begitu. Padahal ini ilmu sangat penting sekali dalam kayanul muslim, dalam membentuk muslim yang hakiki, muslim yang sejati. Itu penting sekali ilmu sirah, sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Seorang muslim apal Quran, apal hadis, apal apapun, tapi kosong daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak akan sempurna. Dia apal gal-gal, dia apal Quran, dia apal hadis halal haram, apal dia. Ada apal hadis yang berkaitan dengan wudu, apal hadis berkaitan dengan mandi wajib, apal hadis berkaitan dengan jual beli. Tapi dia kosong dari sejarah Nabi besar Muhammad SAW, jika akhirnya jadinya keras, jadinya ekstrim, jadinya akhirnya mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, memusyrikkan orang lain, yang sama-sama sholat ke kiblat yang sama, kitab sucinya sama, mereka bunuh. Kenapa? Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, tapi mereka jauh dari sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Mereka keluar di zaman Imam Ali. Pertama kali keluar kelompok tersebut yaitu Khawarij di zaman Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Yang berontak ke Imam Ali, Khawarij itu hafal Quran. Bahkan diriwayatkan yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib itu punya rumah tahfidz Al-Quran. Artinya dia bukan hanya hafal, dia juga menghafalkan orang lain Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam itu punya rumah tahfidz. Tapi pemahamannya kepada Al-Quran berbeda dengan pemahaman sahabat, berbeda dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka tidak membaca sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sejarah Nabi ini tafsir daripada Al-Quran. Sejarah Nabi ini adalah bentuk praktek daripada apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu sejarah Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu Al-Imam Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Ibn al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, apa yang beliau katakan? Kata beliau, bapak-bapak kami itu ngajari kami ngaji sama dengan ngajari kami sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi pas kami masih kecil, kami diajari ngaji Al-Quran, kami diajari untuk menghafal Al-Quran, kami juga diajari untuk membaca sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Kami juga disuruh ngafal Al-Quran. Jadi sama, menghafal Al-Quran dan menghafal sejarah Nabi, mengkaji Al-Quran dan mengkaji sejarah Nabi itu sama, tidak boleh dipisah. Karena kalau kita pisah, akhirnya kita nyeleweng pemahaman kita di dalam tafsir Al-Quranul Karim. Nyeleweng kita memahami daripada syariat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ilmu sejarah ini, makanya kita alhamdulillah ya, selama di Mekah bersama Abu Said Ahmad 10 tahun itu tidak pernah kosong. Setiap hari pasti ada pembahasan sejarah. Baik sejarah berkaitan dengan ghazwah, peperangan, atau sejarah berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad, atau sejarah berkaitan dengan syama'il Nabi Muhammad, bagaimana sifat Nabi, bagaimana senyum Nabi, bagaimana canda tawa Nabi, bagaimana muamalah Nabi bersama sahabat, bersama istri, bersama musuhnya, bersama munafik. Setiap hari kita dengar itu. Setiap hari kita dengar itu. Yang lain kita belajar, hukum wudhu kita belajar, tafsir kita belajar, hadis hukum kita belajar, tapi pembahasan ini tidak pernah kosong, pasti diisi. Karena dengan inilah kita bisa sempurna. Dengan ini kita bisa paham. Dengan ini kita bisa tidak nyeleweng dalam memahami ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kurang lebih muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Shinqiti di dalam kitab beliau ini. Langsung kita masuk ke pembahasan, karena kajian kita sebulan sekali, tidak usah bertele-tele. Langsung kita masuk ke peperangan pertama yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan bahwasannya peperangan Nabi itu 27 peperangan selama 7 tahun atau selama 8 tahun. Dan dari 27 peperangan itu yang terjadi perang, artinya ada adu senjata, bukan Nabi yang lain itu Nabi metu, musuhnya kabur. Yang terjadi peperangan niat dari 27 peperangan itu 9 peperangan. Jadi dari 27 itu yang terjadi adu senjata 9 peperangan. Peperangan Badar,
peperangan Uhud, peperangan Badil Mustalik, peperangan Khandaq, kemudian Quraidah, Khaybar, Fathu Mekkah, Hunain, dan Taif. Ini 9 peperangan yang betul terjadi adu senjata, adu pedang, kontak fisik. Tapi yang lain tidak. Selain dari 9 ini tidak. Berarti kurang lebih 19 atau 18 sisanya Nabi keluar, Nabi datang ke tempat musuh, musuhnya udah kabur. Dan ini termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitu, apa kata Nabi? Aku diberi beberapa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi, masirata syahdin. Musuhku itu Allah beri mereka rasa takut kepadaku, jarak kami masih sebulan. Jadi jarak Nabi dengan musuh masih sebulan jauhnya, itu musuh sudah berlari takut sama Nabi. Padahal mereka yang memulai. Jadi nanti insya Allah kalau kita baca peperangan, rata-rata dari peperangan Nabi, Nabi dapat kabar dari intelijen Nabi. Bahwasanya ya Rasulullah, kabilah itu, kota itu ingin menyerang Madinah. Sebelum mereka keluar, Nabi dulu yang keluar. Jadi sebelum digari, Nabi ngari, itu istilahnya. Digari sama Nabi Muhammad SAW. Dan rata-rata yang didatangi sama Nabi sudah berlari, kosong udah tempat. Ketika mereka gaya-gaya pertama nak memerangi Nabi, habis Nabi siap-siap, Nabi keluar dari Madinah, mereka dengar Muhammad keluar dari Madinah, ingin menuju kita, kabur. Takut jadi. Nabi datang, mereka sudah kabur. Nah, kebanyakan begitu. Cuman 9 yang terjadi peperangan kontak fisik tadi atau adu pedang dari peperangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ghazwatin ghazahal Mustafa wadanu fal abwa'u aw taradafa. Peperangan pertama yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah peperangan Waddan atau peperangan Abwa. Jadi ini 2 nama tapi satu peperangan. Peperangan pertama Waddan atau peperangan Al-Abwa. Nama tempat Waddan nama tempat, Al-Abwa juga nama tempat. Al-Abwa yang kita tahu Al-Abwa di situ ada kuburan Asy-Syarifah, Al-Karimah, As-Sayyidah Aminah Ummun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dufinat bil Abwa. Abwa itu di situ ada kuburan Siti Aminah. Dan alhamdulillah sebelum balik kemarin dari Mekah kita sempat ziarah ke situ. Agak susah ziarahnya. Jadi parkir mobil agak jauh, jalan agak jauh, agak naik bukit sedikit di atas bukit. Di atas bukit itu ada kuburan Asy-Syarifah, ya Pak Al-Karimah, As-Sayyidah Aminah bintu Wahbin Ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abwa. Itu tempat ketika Nabi Muhammad diajak oleh Siti Aminah untuk ziarah ke Madinah. Setelah ziarah di Madinah, Nabi masih kecil, umur 6 tahun kan. Ziarah ke Madinah karena ada keluarga di Madinah. Kemudian mau pulang ke Mekah, pas di Abwa Siti Aminah sakit. Pas di Abwa Siti Aminah sakit. Kurang lebih Abwa ini 100 kilo dari Madinah, kurang lebih. Cuman jalannya bukan jalan yang bagus, bukan jalan yang dilalui lalu lintas, jalannya jalan lain. Jalannya itu bukan kalau kita dari Madinah nak ke Mekah, Mekah Madinah sekarang, bukan. Jalan lama istilahnya. Abwa. Tapi tidak jauh dari Madinah, kurang lebih 100 kilo, kurang lebih. Abwa Madinah 100 kilo. Abwa. Sampai di Abwa, Siti Aminah sakit, dirawat sampailah beliau meninggal di situ. Nah, jadi peperangan pertama Nabi besar Muhammad SAW adalah peperangan Al-Abwa. Dan diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad, Nabi beberapa kali ziarah kuburan ibunya. Beberapa kali. Setiap beliau mau ke Mekah atau dari Mekah mau pulang ke Madinah, Nabi pasti melewati Abwa, di situ beliau ziarah kuburan ibunya. Bahkan Al-Imam Ibn Sa'ad, beliau mengatakan dalam kitabnya, Nabi pas umrah Hudaybiyah, yang kedua ketika haji, itu 2 kali Nabi ziarah ibunya dan Nabi bersihkan kuburan ibunya. Dirapikan sama Nabi Muhammad SAW. Dirapikan. Bahkan diriwayatkan sempat menangis di kuburan ibu. Nabi manusia. Jadi jangan kita kira Nabi tidak nangis. Nabi manusia. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mahada. Apa ini ya Rasulullah, tangisan ini? Apakah boleh? Boleh kata Nabi.
Kita ini manusia. Lakin manakul illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak ngomong kecuali yang diridai oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis Nabi. Ketika misalnya ada Utsman bin Maz'un yang membela Nabi dari awal meninggal, menangis Nabi Muhammad. Ketika pamannya Hamzah meninggal di Uhud, dan beliau melihat kondisi Sayyidina Hamzah mayatnya seperti itu, menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi manusia, basyarun, tapi walaisa kal basyar. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia. Jadi menangis Nabi. Pas ziarah kuburan ibunya di Abwa ini, Nabi Muhammad SAW menangis dan beliau apa? Beliau perbaiki kuburan ibunya. Nah, jadi peperangan Nabi pertama kali adalah peperangan Waddan atau Al-Abwa. Ini dua nama dan satu tempat. Jadi cuma satu peperangan. Beliau keluar di tanggal 12 dari bulan Safar. Tanggal 12 dari bulan Safar. Jadi seperti yang kita katakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah masih belum diizinkan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, itu belum perang. Rabiul Awal sampai Muharram tahun depan. Itu tidak kata peperangan. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumat, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu tahun pertama kan? Tahun pertama dari hijrah Nabi besar Muhammad SAW itu sama sekali kosong, tidak ada peperangan. Dari Rabi sampai ke Safar, dari Rabi sampai ke Safar. Di bulan Safar, jadi Muharram, Safar, tahun kedua Hijriyah di bulan Safar, di situ pertama kali Nabi Muhammad berperang. Keluar dari kota Madinah tanggal 12 Safar di tahun kedua Hijriyah. Beliau keluar bersama muhajirin faqat. Beliau cuma bersama orang-orang muhajir, tidak mengajak orang Ansar. Kenapa alasannya? Alasannya karena Nabi ketika keluar untuk berperang Waddan ini tujuannya untuk mencegat kafilah dagangan yang dibawa oleh orang Mekah. Semalam kita sampaikan di kajian Burdah bahwasanya banyak dari peperangan Nabi atau ada beberapa peperangan Nabi itu niatnya untuk apa? Untuk mencegat kafilah dagangan yang keluar dari kota Mekah, dicegat sama Nabi. Karena orang Mekah ketika membawa dagangan tujuannya Syam itu pasti melewati Madinah. Madinah itu di tengah-tengah mereka. Nah, jadi Nabi sering menggunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk mencegat yang dibawa oleh orang Mekah. Oh, Nabi ngerampok berarti bukan ngerampok. Hasya, Nabi tidak mungkin ngerampok. Kenapa Nabi cegat? Karena itu hak muhajirin, hak Nabi, hak sahabat-sahabat Nabi. Ketika muhajirin, orang-orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah, itu banyak harta yang mereka tinggalkan. Kan mereka hijrah diam-diam. Yang hijrah diam-diam, tak mungkin kalau harta yang bisa dia bawa, kambing misalkan 500 nak dibawa, tak mungkin. Punya onto ribuan nak dibawa, tak mungkin. Jadi yang bisa mereka bawa, mereka bawa. Yang tidak bisa mereka bawa, mereka tinggalkan. Sayyidina Utsman, kaya raya. Abdurrahman bin Auf, tajir. Berapa harta yang mereka tinggalkan? Tidak bisa mereka bawa, mereka tinggalkan. Oleh wong Mekah, yang ditinggalkan oleh muhajir, sahabat Nabi, dianggap ini rampasan perang. Ya sudah, ditinggalkan oleh Utsman. Kita ambil berarti harta Utsman. Itu kan Mekah. Oh, ditinggalkan oleh fulan, kita ambil, kita bagi, kata mereka. Ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf, ribuan onta misalkan, kita ambil, kita bagi. Nah, jadi di barang mereka itu, di dagangan yang akan keluar dari kota Mekah menuju Syam, banyak di situ hak-hak muhajirin. Makanya sama Nabi yang diajak ini cuma muhajirin. Dan diajak orang Ansar, orang Madinah. Karena yang berkaitan hanya muhajirin. Diajaklah oleh Nabi muhajirin. Ingin mencegat dagangan yang dibawa oleh Abu Jahal. Yang diriwayatkan di sini fiha Abu Jahal fi 300 rakib. Di sini ada Abu Jahal membawa 300 orang. 300 orang yang dibawa oleh Abu Jahal dan dagangan yang banyak dibawa oleh Abu Jahal. Cuman karena model dulu kabarnya tidak cepat sampai, akhirnya uangnya lewat, Nabi baru sampai. Jadi ketika Nabi sampai ke Waddan atau ke Abwa untuk mencegat kafilah yang keluar dari Mekah menuju ke Syam, mereka sudah lewat dari Waddan, jadi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya Nabi di situ ketemu dengan satu kabilah yang bernama Bani Domrah. Bani Domrah akhirnya masuk di bawah naungan Islam, di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Kafir dimi tadi. Bayar pajak untuk Nabi Muhammad dan diambil sumpah, diambil janji oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah terjadi peperangan. Pulang Nabi ke Madinah. Tapi wa kanat ghaibatuhu sallallahu alaihi wasallam 15 lailah. Tidak terjadi peperangan. Nabi keluar dari kota Madinah sampai Nabi kembali ke kota Madinah itu 15 hari. 15 hari. Jadi tidak usah hati peperangan. Santai berarti. Jangan kita anggap santai. Perjalanan orang dulu itu berat. Makanya Nabi katakan as-safar qit'atun minal adab. Safar bepergian itu sebagian sepotong dari azab. Apalagi dulu panas. Kendaraannya tidak tertutup. Kita sekarang yang sudah AC masih capek kalau berangkat. Padahal tidak begawi, cuma berangkat capek badan. Memang safar qit'atun minal azab. Makanya ada beberapa rukhsah, ada beberapa keringanan dari syariat Islam ketika orang di tengah perjalanan. Jadi walaupun Nabi tidak terjadi peperangan di peperangan Waddan atau Abwa ini, cuma 15 malam, 15 hari beliau gaib dari Madinah. Beliau meninggalkan Madinah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sahabatnya 15 malam di perjalanan untuk mencegat kafilah tadi, tapi lewat. Kemudian peperangan berikutnya, jadi peperangan yang pendek-pendek ini kita gabungkan, biar insya Allah biar kita sempat baca galau sampai habis kitab ini. Jadi kita gabungkan, tidak mesti di satu pertemuan satu peperangan, karena pendek peperangannya, tidak banyak cerita di situ. Peperangan kedua yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad SAW, Ghazwatu Buat. Ghazwah Buat, Buat namanya. Au Bawat, bisa dua dibaca. Buat au Bawat. Di mana Bawat ini? Bawat ini nama Jabalun min Jibal Madinah, min Jibal Juhaina. Nama gunung Bawat atau Buat, nama gunung. Peperangannya di situ dinamakan peperangan Buat. Jaraknya dari Madinah 84 kilo. Jarak dari Madinah 84 kilo. Jadi tidak jauh-jauh yang pas ini. Cuman 84 kilo dulu jauh, ma'asyarul hadirin. Apa hari Nabi jalan. Beliau keluar bersama 200 sahabat. Fi syahri Rabi'il Awal. Fi syahri Rabi'il Awal. Di bulan Rabi'il. Jadi di Safar tadi Nabi Muhammad SAW beliau keluar ke Abwa, tidak terjadi balik ke Madinah. Bulan Rabiul Awal metu lagi Nabi Muhammad SAW. Semangat Nabi Muhammad. Jadi bukan kayak kita kalau capek terkapang seminggu gitu. Tak metu. Nabi Muhammad metu lagi. Bayangkan di Safar Nabi keluar ke Abwa yang jaraknya kurang lebih 100 kilo tadi. 15 hari beliau gaib. Beliau tidak ada di Madinah. Pulang beliau ke Madinah. Bulan Rabiul Awal metu lagi Nabi bersama 200 sahabat yang beliau bawa. Sama niat yuridu. Jadi summa bawatun kharaju li'iri Umayyah bin Khalafis Sifsiri. Sama yang dituju sama Nabi adalah adalah kafilah dagangan Quraisy. Jadi dagangan Quraisy ini tidak sekali metu setahun sekali. Metu bulan ini Abu Jahal pemimpinnya. Metu di bulan Rabiul Awal Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang membawa dagangan tersebut dicegat lagi sama Nabi besar Muhammad SAW. Umayyah ini membawa 2.500 onta, 2.500 onta dan membawa 100 orang. Jadi 100 wong bawa 2.500 unta. Walam yalqa kaidan, cuma tadi sama. Tidak ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai dibuat atau dibawa dicegat sama Nabi di situ, tidak taunya Umayyah sudah lewat duluan. Dibuat. Jadi buat ini atau bawat nama gunung. Diriwayatkan oleh sebagian ulama, Bawat ini termasuk gunung batu yang Allah ambil batunya untuk membangun pondasi Ka'bah. Jadi pondasi Ka'bah itu yang dibangun oleh malaikat atau dibangun oleh Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cuma mengangkat bangunan, tapi pondasi sudah ada. Oke, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ketika Ibrahim mengangkat bangunan, pondasi sudah ada. Pondasinya sudah ada. Siapa yang bangun pondasi ini? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam. Ala kullin walaupun
Kita katakan malaikat atau Nabi Adam, ya. Pokoknya pondasi itu dibangun dari 5 gunung. Batunya itu dari 5 gunung. Salah satunya Gunung Bawat ini. Jadi apa kaitan Gunung Bawat ini dengan Nabi? Ternyata Gunung Bawat ini gunung yang termasuk Allah pilih untuk menjadi pondasi Ka'bah. 5 gunung. Gunung Abi Qubais yang ada di Mekah itulah sampai sekarang masih ada, dan itu termasuk tanda hari kiamat. Sudah dekat kiamat kata Nabi. Kalau Gunung Abi Qubais ini nanti dijebol, itu tanda kiamat. Nah, sekarang dijebolnya, dibuat terowongan. Itu tanda kiamat. Gunung Uhud, Gunung Tur yang ada di Palestina, yang ketika Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah, di Tur nama gunung. Kemudian Tur Sina, kemudian Gunung Bawat ini, dan yang kelima gunung di Syam. Ada satu gunung tidak disebutkan sama ulama, gunung apa di Syam. Dari 5 gunung ini Allah suruh malaikat mengambil batu di situ dan dijadikan pondasi untuk Ka'bah Al-Mukarramah. Nah, jadi kaitan Gunung Bawat dengan Nabi itu bukan hanya di peperangan ini, tapi juga Gunung Bawat ini adalah salah satu batu yang menjadi pondasi untuk Ka'bah Al-Mukarramah. 5 gunung. Tidak ketemu Nabi dengan kafilah dagangan tadi. Kafilah dagangan tadi lewat. Nah, Nabi sampai di Bawat, mereka sudah lewat, sudah sampai ke Syam. Akhirnya Nabi pulang ke Madinah. Tapi kita jenguk bagaimana semangat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak patah semangat, tetap keluar. Dan itu dianggap ghazwah, dianggap peperangan. Karena susah payah keluar tadi. Meninggalkan keluarga, meninggalkan sahabat, meninggalkan Madinah, jarak yang jauh. Mereka tetap keluar, tetap semangat. Dan di peperangan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, syakan nas ila Rasulillah al-ju. Di dalam peperangan ini sahabat mengadu kepada Nabi kelaparan. Jadi sahabat itu yang keluar sama Nabi untuk jihad bukan bekalnya itu masya Allah banyak nian, bukan. Bukan bekal kita sekarang, ada makan pagi, ada untuk makan siang, ada untuk makan malam, rapi. Mereka tidak, masya Allah hadirin. Mereka diriwayatkan sampai pernah bekal mereka itu kurma satu untuk 1 hari 1 malam. Kurma siko. Bekal mereka itu. Ini untuk ngelawan musuh, jihad ini. Bekalnya cuma siko uang, siko kurma. Jadi sahabat itu makan kurmanya tidak dikunyah, dikecup-kecup di mut. Di mut, lepas lagi oleh sahabat. Lagi perutnya kosong lagi, perih mut lagi, penting manis masuk. Biar kalau gitu lah kambuh mah gitu itu. Itu jihadnya mereka. Jadi bukan mereka itu jihad perlengkapan, bekal mereka itu komplit, tidak. Kurma, bahkan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah, pernah kami di satu peperangan, bekal kami habis. Apa yang kami makan? Dedaunan. Sama cak kambing. Yang mereka makan dedaunan. Sampai maaf kata Abu Ubaidah, perawi ini, kami buang air sama seperti kambing beol. Sama kotorannya. Karena yang masuk sama. Kambing makan rumput. Sahabat Nabi. Mereka bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk piknik. Mereka untuk jihad di jalan Allah. Lihat bagaimana taslim mereka. Luar biasa iman sahabat. Kalau kita lah ngerutuk sekarang. Ada undangan dan dijok makan, tidak datangi lagi undangan situ. Kan begitu gitu sekarang. Saro dikit ngerutuk gitu. Saro dikit kita langsung lesu. Sahabat, jihad. Allah tes mereka, Allah uji mereka. Nah, jadi termasuk faedah kita baca sejarah sahabat itu bersama Nabi Muhammad, paling tidak biar kita tahu jauh jarak kita dengan sahabat, jauh iman kita dengan iman sahabat, jauh sabar kita dengan sabar sahabat, dan jauh cobaan kita dengan cobaan sahabat. Makanya Nabi katakan, kata Nabi, kalian ini di zaman yang kalau mengamalkan 10% dari agama kalian celaka, itu sahabat. Jadi zaman sahabat itu kalau ada orang yang ngamal ke 10% dari agama, itu celaka. Tapi nanti akan ada satu zaman yang kalau mereka mengamalkan 10% saja dari agama, mereka selamat. Ini zaman kita sekarang. Kalau zaman sahabat berat-berat cobaannya. Sudah jihad, keluar, taruhannya nyawa mereka, ninggalkan keluarga, ninggalkan negara mereka, tanah mereka, tempat mereka tinggalkan. Terus bayarannya makanan tidak hati kadang sampai makan, kata Abu Ubaidah, sampai kami makan rumput.
Sampai kami buang air seperti kambing buang air. Begitulah kotoran kami yang keluar karena makanannya sama. Sabar mereka. Nah, ini di peperangan Uhud dan Bawat ini atau Bawat atau Buat itu sahabat ngelapor ke Nabi, lapar. Ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Kata Jabir, kami ngelapor ke Nabi lapar. Apa kata? Asallah ayut'imakum. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah memberi kalian rezeki. Subhanallah, fa'ataina sayfal bahri. Kata Jabir, kami melewati pesisir laut, jalan pesisir samping laut. Fazakharul bahru zakhra fa'alqa dabbah. Tiba-tiba datang ombak yang besar, kata sahabat Jabir, tak taunya ada iwak paus terkapar. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang iwak paus. Besar iwak paus. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Fa'alqa dabbah fa'awrayna ala syikkihan nar. Kami sembelih. Tidak perlu disembelih sih, kami belah, kami makan, kata sahabat Jabir, makan kenyang kalau, bahkan kami jadikan bekal, dibawa ke Madinah, paus. Sahabat ini saking aneh melihat binatang iwak paus ini, kata sahabat Jabir, setelah tinggal tulangnya, jadi sama sahabat dikulit ini ya, tinggal tulangnya, kami susun tulang iwak paus ini. Ini sahabat Jabir, kami susun tulang iwak paus, tempat matanya, bola matanya itu kata sahabat Jabir bisa dimasuki oleh 5 orang dari kami. Susah berarti. Ini sahabat Jabir katakan. Fadakhaltu ana wa fulan hatta adda khamsah. Beliau sebut fi hijaji ainiha ma yarana ahad. Di bulatan untuk matanya itu tempat mata, masuk kami 5 orang, tidak kejinguan oleh yang di luar. Artinya kami bisa sembunyi di situ. Hatta kharajna fa akhadna dila'an min adla'ih, kami susun tulangnya, tulang apa, punggungnya kami susun, kata sahabat Jabir, kemudian kami pilih onta yang paling tinggi dan kami pilih orang yang paling besar, kami suruh lewat, bisa lewat. Jadi tulangnya itu disusun, tulang apa, tulang punggungnya itu, cari unta yang paling tinggi, wong yang paling tinggi, kami suruh lewat, bisa lewat. Artinya besarnya itu sampai untuk tinggi, masalah hadis. Kita kalau naik untuk harus duduk dulu. Tidak bisa untuk tegak kita naik, tidak sampai. Kita untuk harus duduk, kita pun naiknya masih pakai tanggo kadang. Untuk naik unta yang sudah duduk. Ini unta berdiri, terus di atasnya ada orang yang tinggi, bisa lewat di antara tulang punggungnya iwak paus tadi, saking besarnya. Ini termasuk nutaf, termasuk hal-hal yang aneh yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad. Tidak nundukkan kepalanya, kata sahabat Jabir. Orang tadi tegap jalannya, masih bisa lewati tulang yang disusun oleh sahabat Nabi dari tulang iwak paus. Nah, ini termasuk terjadi kejadian yang rasyih atau yang diriwayatkan oleh sahabat terjadi di peperangan mereka bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peperangan Buat. Mereka pulang, jadi kadang mereka tuh dapat rezeki dari Allah. Tadi langsung dapat iwak paus sekaligus. Cuma sebelumnya mereka kelaparan, sebelumnya mereka kesusahan, dan banyak di peperangan lain mereka susah sampai makan daun tadi. Tapi tetap mereka sabar, keluar bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi ngajak perang kecuali pasti mereka langsung ikut. Itu sahabat Nabi. Langsung ada panggilan dari Nabi, langsung mereka ikut. Bahkan diriwayatkan ada satu sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah terkenal, julukannya Ghasilul Malaikah. Hanzalah ini julukannya yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa malaikat mandikan dia? Dia waktu itu pengantin baru. Pengantin baru dia. Habis dia pengantin baru pengantin ini kumpul sama istrinya, belum sempat mandi wajib terdengar panggilan perang dari Nabi Muhammad SAW. Ditinggal, keluar dia syahid atau yang terbunuh di peperangan itu. Jadi ketika dia berperang belum sempat mandi wajib. Kata Nabi, aku melihat malaikat yang memandikannya. Kata Nabi, aku melihat malaikat yang memandikannya. Tak tahu ada anak di situ. Dari hubungan dia dengan bininya sebelum perang, lahir anak yang diberi nama Abdullah. Kalau tidak salah, terkenallah Abdullah, putra orang yang dimandikan oleh malaikat. Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena saking cepatnya mereka menjawab panggilan perang
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ngajak perang tidak mikir-mikir lagi sahabat tu, langsung metu, langsung keluar saking cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan nikmat dari Allah untuk lebih mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai semua makhluk dan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Wa annana